मुलजिम को आईपीसी के सेक्शन 120B 447 इससे पहले कि फैसला सुनाया जाए गंगाराम। जानवर को देखते ही इनको मारो मारो मारो, और शहर वालों की भूख है जो मिटती ही नहीं। संरक्षण सरकार करती है, वैसे ही हमारा भी संरक्षण करे। उन्हें लोटपोट करेंगे, हमारी लुगाइयां उनको दूध पिलाएंगी। अमर होना है मुझे, बड़ी सजा। Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT TV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah serta kemudahan urusan untuk sahabat semua. SLMT TV tentunya kembali hadir, menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini SLMT TV menghadirkan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Serdil The Pilibhit Saga. Ganggaram mendatangi kantor pemerintahan dan menemui salah satu pegawai yang bekerja di tempat itu. Ia mengatakan bahwa dirinya adalah kepala desa, atau yang disebut sarpans dari desanya. Ia mengeluhkan kalau desanya terletak di pinggir hutan, bahkan terkadang tidak nampak di peta. Ia menceritakan kalau desanya sangat miskin, bahkan warga desa yang mayoritas bekerja di ladang terkadang harus menelan pil pahit ketika ladang mereka diserang oleh binatang buas yang keluar dari hutan. Ia ingin meminta bantuan dari pemerintah agar bisa membuat warganya tidak lagi terbelakang. Mahes, anggota kantor pemerintahan, mengatakan Ganggaram harus bisa memberikan beberapa berkas untuk membuktikan kalau memang desa mereka tertinggal dan berhak mendapatkan bantuan. Ganggaram nampak tersenyum mendengar penjelasan Mahes. Ganggaram meminta alamat Perdana Menteri agar ia bisa mendatangi kediamannya. Namun Mahes malah tertawa dan mengatakan kalau semua berkas tersebut akan dikirim secara online dan berkas tersebut akan diperiksa oleh menteri tanpa adanya pertemuan. Ganggaram yang sama sekali tidak mengerti tentang sistem kerja bagian pemerintahan hanya terdiam dan Mahes yang mencoba menjelaskannya merasa sia-sia. Karena Ganggaram benar-benar tidak paham dengan apa yang dikatakan oleh Mahes. Ia merasa seolah-olah dipermainkan oleh para pegawai kantor pemerintahan. Ganggaram memutuskan untuk meninggalkan kantor pemerintahan. Di halaman kantor tersebut ia melihat sebuah pengumuman yang tertempel di papan pengumuman. Ia membacanya dengan saksama hingga muncul ide gila untuk bisa membantu warganya. Ganggaram memasuki hutan lindung lebih dalam lagi. Ia duduk dan teringat istrinya yang ada di rumah. Ia teringat saat istrinya meracau ketika ia terlambat kembali ke rumah. Ia yang berjanji hanya 2 hari meninggalkan rumah harus sampai 1 minggu baru kembali, dan itu pun tidak membawa kabar bahagia untuk keluarganya. Ganggaram malah mengatakan kalau batu darah yang pernah menyerangnya adalah tanda-tanda ia terkena penyakit kanker yang sangat menakutkan. Bahkan dokter memvoniskan hidupnya hanya bertahan 3 bulan lagi. Mendengar hal itu, keluarga Ganggaram merasa sangat sedih dan tidak tahu harus berbuat apa lagi. Karena mereka sangat bergantung pada Ganggaram yang sangat bertanggung jawab kepada keluarganya. Ganggaram yang telah memutuskan diri untuk menjadi tumbal kekejaman harimau terus memasuki hutan lebat itu tanpa rasa takut sama sekali. Ia mencari cara agar bisa dimangsa oleh harimau seperti rusa-rusa yang ia lihat tengah menikmati rerumputan subur di area tersebut. Ganggaram terus berdoa memikirkan cara yang baik agar ia bisa menjadi santapan harimau seperti keinginannya. Ganggaram terdiam dan teringat saat ia mengutarakan maksudnya pada semua warga desanya. Ia menceritakan kegagalannya meminta bantuan pada kantor pemerintahan yang seringkali ia lakukan. Sebagai sarpans, ia merasa sedih karena ia tidak bisa membuat warganya hidup layak. Hingga saat ia berniat meninggalkan kantor pemerintahan, matanya tertuju pada pengumuman yang ada di sana. Pengumuman itu bertuliskan akan memberikan uang sebesar 10 lakhs rupiah kepada keluarganya dari warga yang menjadi mangsa dari harimau yang meresahkan masyarakat. Semua warga yang mendengar hal itu terperangah karena mereka sama sekali tidak pernah melihat uang sebanyak itu.
Namun tidak ada satupun yang ingin menjadi tumbal dari harimau kelaparan itu. Beberapa warga pun saling tunjuk satu sama lain hingga penasihat Ganggaram mengatakan kalau lebih baik Ganggaram saja yang melakukan itu, karena Ganggaram pernah mengakui dirinya terkena penyakit kanker. Ganggaram meminta warganya untuk bisa mengambil tubuhnya yang sudah menjadi santapan harimau dan meminta tebusan uang yang telah dijanjikan di dalam pengumuman yang ada di kantor pemerintahan. Para penduduk hanya terdiam dan merasa terkesan dengan keberanian yang ditunjukkan oleh Ganggaram yang sudah tidak muda lagi. Mereka juga khawatir kalau pengorbanan Ganggaram malah akan sia-sia. Tapi Ganggaram berjanji akan membawa warganya agar bisa hidup menjadi lebih sejahtera. Ganggaram telah bosan dengan skema pemerintah yang sama sekali tidak mendengarkan keluh kesah warganya yang tertinggal. Langkah kakinya terus menyelusuri jalan setapak yang membawanya masuk lebih dalam ke hutan lebat tersebut. Lajuwarti, istri Ganggaram, sebenarnya sangat mengkhawatirkan suaminya. Seorang warga datang mengatakan kalau Mahes baru saja kembali dari kota dan pasti mengerti yang terjadi di kantor pemerintahan. Hingga Ganggaram langsung memutuskan untuk mengorbankan dirinya untuk bisa membuat warga sejahtera. Lajuwarti langsung menemui Mahes, mengatakan semua yang dilakukan Ganggaram. Mahes yang mendengarkan semuanya terkejut dan tertawa. Ia mengatakan kalau Ganggaram sama sekali tidak menderita penyakit kanker batuk darah yang pernah ia derita, bukanlah penyakit kanker. Semua warga yang mendengar hal itu tercengang dan mereka tetap tidak habis pikir dengan pemikiran Ganggaram yang mau mengorbankan dirinya sendiri. Sementara Ganggaram malah terkena jeratan di tengah hutan, ia sangat ketakutan ketika melihat seekor harimau besar mendekatinya. Ia juga terkejut ketika melihat seseorang melihat dirinya tergantung. Masyarakat masih tetap membicarakan Ganggaram yang pergi ke hutan. Ganggaram sangat bersyukur ia bisa selamat dari jeratan yang hampir saja menghilangkan nyawanya. Bahkan kini ia berkelana dengan seseorang yang berhasil menyelamatkan dirinya. Laki-laki itu mengaku dirinya bernama Ahmad Bai dan merupakan seorang pemburu. Mereka kini bersama-sama memasuki hutan dan mereka juga saling berkenalan satu sama lain. Ahmad Bai yang mengatakan kalau dirinya adalah pemburu yang biasa mengambil kulit, kuku, gigi dari binatang buas yang ada di hutan agar bisa dijadikan uang. Ganggaram tertawa dan mengatakan kalau tujuannya adalah kebalikan dari Ahmad Bai yang akan menjadi santapan harimau untuk mendapatkan uang. Ahmad Bai terperangah mendengar pengakuan polos dari Ganggaram. Untuk kali pertama, ia mendengar seseorang ingin mengorbankan diri untuk menjadi santapan harimau. Mereka melanjutkan perjalanan bersama-sama. Ahmad Bai menunjukkan kepada Ganggaram setiap jejak yang ditinggalkan oleh harimau agar Ganggaram lebih berhati-hati dalam melangkah. Pihak kepolisian hutan mulai merencanakan untuk menangkap Ganggaram, membentuk anggotanya untuk bisa memasuki hutan bersama-sama. Ahmad Bai menceritakan kalau harimau yang memburu manusia adalah T22. Tak lama mereka menemukan sebuah bangkai rusa yang telah menjadi santapan dari harimau. Ahmad Bai mengatakan kalau harimau yang memangsa rusa tersebut bukanlah harimau yang mereka cari. Sepanjang perjalanan mereka, Ahmad Bai terus memberi pelajaran pada Ganggaram kalau hutan bisa berkomunikasi pada mereka dan memberitahu semua hal yang ada di hutan. Hingga mereka menemukan seekor harimau tengah terduduk. Ahmad Bai mengatakan kalau harimau tersebut merasa kenyang hingga tidak mempedulikan kehadiran mereka. Ganggaram yang melihat harimau itu nampak girang dan ingin segera menjadi mangsanya. Ahmad Bai mencoba menenangkannya dan menyiapkan senjata api yang ada di tangannya. Mereka perlahan maju. Ganggaram yang memegang tombak sangat bersemangat untuk bisa mendekati harimau tersebut. Mereka pun telah mendekati harimau tersebut, namun harimau itu sama sekali tidak mempedulikan mereka, walaupun mereka terus mendekati ke arahnya. Di saat harimau tersebut berdiri, tiba-tiba anggota polisi hutan datang dan berlari mendekati mereka. Harimau yang sejak tadi terdiam terkejut dan berlari menjauhi tempat tersebut. Melihat adanya polisi hutan, Ahmad Bai dan Ganggaram pun berlari menghindari mereka. Namun, salah satu polisi hutan tersebut berhasil menyerang Ahmad Bai hingga ia terjatuh. Ganggaram mencoba melepaskan diri saat ditangkap oleh para polisi hutan, tapi usahanya sia-sia karena akhirnya ia tertangkap dan dibawa oleh mereka. Ganggaram sangat sedih karena harus meninggalkan Ahmad Bai yang tersungkur terkena tembakan anggota polisi hutan.
Ganggaram dibawa ke kantor polisi, kemudian kasusnya yang telah dibuatkan Fir segera maju ke pengadilan. Istri dan keluarga Ganggaram ikut hadir dalam persidangan yang melibatkan Ganggaram. Hakim mengatakan kesalahan yang dilakukan oleh Ganggaram dan ia yang bekerja sama dengan pemburu akan menghabisi harimau yang dilindungi oleh pemerintah. Ganggaram yang mendengar hal itu menghela napas panjang dan mulai memberikan pembelaan pada dirinya. Ia mengatakan kalau ia ke hutan tidak untuk menghabisi harimau, tapi menjadi mangsa harimau itu sendiri. Semua yang datang ke persidangan itu tertawa dan menganggap lelucon. Ganggaram mengatakan lagi yang ia katakan adalah hal yang sebenarnya. Ia adalah seorang sarpans dari desa Jundao, desa terpencil yang ada di pinggir hutan, dan hampir tidak ada di dalam peta. Mereka adalah warga yang selalu berteman dengan kemiskinan, dan hasil panen mereka selalu gagal karena dirusak oleh binatang-binatang buas. Ia selalu mengunjungi kantor pemerintah yang jaraknya cukup jauh dari desanya dan harus menginap di kota untuk keperluan itu, tapi tidak pernah mendapatkan hasil yang menggembirakan. Ganggaram menghentikan kesaksiannya. Seorang wartawan yang mencatat semua pernyataan yang diucapkan oleh Ganggaram, ia menyebarluaskan ke semua akun media sosial miliknya hingga semua orang mengetahuinya. Dan membagikan juga di akun media sosial milik mereka dengan hashtag Save Jundao dan keadilan untuk Ganggaram. Hingga pemberitaan ini menjadi viral dan Ganggaram menjadi terkenal. Mereka menuntut Ganggaram untuk mendapatkan keadilan dan tidak dihukum oleh pihak pengadilan. Hingga Perdana Menteri pun mendengarnya. Sidang kembali digelar dan kali ini adalah sidang putusan yang akan dibacakan oleh hakim. Sebelum hakim mengatakan putusannya, ia meminta Ganggaram untuk bisa mengatakan sesuatu. Ganggaram hanya meminta desanya bisa lebih diperhatikan oleh pemerintahan dan mereka bisa kembali berdampingan dengan hewan-hewan liar yang ada di hutan dekat desanya. और लिखा होगा ये देखो जानवरों की तरह ऐसे जीभ से पानी पिएंगे ऐसे कर करके. Ia ingin desanya menjadi lebih sejahtera dari sekarang. Ia tidak lagi mau kalau hewan-hewan liar merusak ladang mereka yang merupakan satu-satunya ladang pencaharian mereka. Semua yang hadir diam termangu mendengarkan pernyataan yang dilontarkan oleh Ganggaram dan membenarkan semua yang telah ia ucapkan. Hingga akhirnya hakim memutuskan kalau Ganggaram tidak bersalah. Semua warga bersorak dan bertepuk tangan riuh di dalam ruangan itu. Mereka sangat bergembira mendapatkan kabar hakim memutuskan hal tersebut. Mereka sangat bersyukur Ganggaram terbebas dari hukuman. Wartawan menyambutnya dengan banyak pertanyaan dan mengambil foto Ganggaram. Hingga akhirnya kehidupan Ganggaram pun berubah. Banyak yang mengenalnya dan mengundang rezeki tersendiri baginya. Beberapa tawaran endorse dari berbagai produk hingga mendapatkan beberapa penghargaan karena kepeduliannya terhadap warga desanya. Beberapa penulis pun ikut mengambil keuntungan dalam hal ini, membuat buku tentang kisah Ganggaram yang mereka rasa sangat pemberani. Namun, semua itu tetap membuat Ganggaram terus menjadi pribadi yang baik dan rendah hati walaupun sudah memiliki kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Kali ini, Ganggaram bersama kepala partai yang juga ingin mengambil keuntungan dari ketenaran yang dimiliki oleh Ganggaram. Ia ingin mengubah desanya dan hutan menjadi taman wisata yang bisa mendapatkan keuntungan yang banyak dari ini semua. Ganggaram yang polos mengiyakan saja ketika mereka mengatakan program ini adalah program menteri. Di tengah perjalanan, ia meminta supir menghentikan laju mobilnya dan ia meminta izin untuk buang air kecil. Ia sedikit memasuki kawasan hutan untuk buang air kecil. Namun tanpa ia sadari dari belakang dirinya diserang oleh seekor harimau dan film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Serial The Pilibhit Saga. Perjuangan seorang ayah dalam melindungi keluarganya digambarkan dengan pengorbanan Ganggaram yang rela mati menjadi mangsa harimau di film ini. Memang begitulah seorang ayah yang bertanggung jawab memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Semoga film ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk selalu mencintai ayah kita yang rela berkorban dan bekerja keras demi membesarkan kita semua. Semoga kita diberi kemampuan untuk berbakti dan menyayangi ayah serta ibu kita dimanapun berada. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai berjumpa kembali di alur cerita film-film berikutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir dan ingat untuk selalu dukung Salam TTV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Baiklah sahabat, sampai ketemu lagi, sehat selalu dan wassalamualaikum.